ini aku mau berbagi resep gimana cara membuat rengginang ya. Jadi pada saat ibuku kemarin itu pulang, beliau membuat rengginang karena tahu cuaca di sini ini sepanas itu, guys. Pertama-tama kita kukus dulu beras ketan yang sudah kita cuci dan rendam dengan air semalaman ya, guys ya. Sebetulnya hampir sama dengan cara memasak nasi menggunakan dandang atau kompor. Cuma dalam pembuatan rengginang ini lebih hati-hati ya, guys ya. Sambil menunggu beras ketannya itu ngeset, kita siapin dulu bumbu-bumbu untuk rengginangnya. Bumbunya itu ada bawang putih, ada garam dan juga lengkuas muda tapi sedikit aja. Katanya sih biar gurih gitu. Di sini juga aku mau tambahkan terasi ya, guys ya. Tapi ini opsional aja. Bisa juga nggak pakai terasi, tapi kalau keluarga aku kebetulan setiap pembuatan rengginang itu pasti selalu menggunakan terasi. Gak tahu kenapa tuh kalau misalkan kita menggunakan terasi tuh sedep aja gitu loh, guys. Jadi nggak cuma merasa bawang putih doang begitu loh, guys. Tergantung selera ya, guys ya. Kalau kalian mau nambahkan monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak akan mengaruh apa-apa. Cuman penambahan terasi ini menjadi lebih kaya rasa gitu loh si rengginangnya. Semua bumbu diulek sampai halus sampai seperti ini. Setelah bumbunya halus, kita keluarkan beras ketan yang sudah kita kukus tadi. Dan ini masih setengah matang ya, guys ya. Jangan sampai matang dulu, setengah matang aja karena kita mau ngebumbuin si beras ketannya. Pertama-tama kita pindahkan beras ketannya ini ke dalam wadah supaya lebih gampang untuk diberi bumbunya, guys. Kalau nggak salah teknik ini tuh dikenal dengan teknik mengaroni ya, guys ya. Pasti ibu-ibu yang biasa memasak dengan kompor ataupun dandang tahu teknik seperti ini ya kan. Supaya lebih gampang untuk ngeblend di beras ketannya, kita tambahin air sedikit di atas bumbunya supaya agak lembab dan enak gitu loh, guys. Berbeda dengan beras biasa, beras ketan ini merupakan salah satu beras yang menyerap air ya, guys ya. Jadi untuk mengaroni ini jangan terlalu banyak air ya, guys, karena nanti beras kalian atau rengginang kalian itu jadinya lembek gitu dan susah untuk dicetak. Jadi kayak bubur, guys, gak lucu kan. Setelah bumbunya tercampur rata, kita kembali kukus lagi sampai benar-benar matang. Karena aku menggunakan langseng ya, guys, jadi untuk pengukusan si beras ketan yang kedua ini aku tambahin plastik supaya si ketannya ini tidak menempel ke air yang di bawahnya gitu loh. Plastiknya food grade ya, guys, karena memang plastik untuk makanan kayak gitu. Dan inilah beras ketan yang sudah matang, kita deplek-deplekan seperti ini. Tapi sebelumnya tangan kita itu harus benar-benar bersih ya, guys, karena beras ketan itu sedikit lengket, makanya dia biasa disebut sticky rice. Jadi kita cetak si beras ketannya ini dalam keadaan masih panas ya, guys, jangan sampai dingin karena kalau sudah dingin sudah pasti dia akan keras. Dan tekniknya adalah kita mengambil beras ketannya sedikit demi sedikit, guys. Jadi bertahap gitu supaya beras ketannya itu nggak terlanjur keras dan dingin gitu. Jadi sejak dulu ibuku itu memang sering banget untuk bikin rengginang kayak gini. Dan setiap ibu bikin rengginang kayak gini, aku selalu mengambil beras ketan yang sudah matang kayak gini, guys, untuk dimakan. Dan entah kenapa beras ketan yang dikukus kayak gini tuh lebih enak aja gitu. Kenyalnya dapet, gurihnya dapet, asinnya juga dapet. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian melihat aku sedikit comot-comot ngambil beras ketan untuk aku cicipin gitu ya, guys ya. Buat kalian yang para mamahnya pernah membuat rengginang atau sering membuat rengginang di rumah pasti tahu apa rasanya ya, guys. Dan untuk mendeplek-deplekan si beras ketan menjadi bentuk rengginang ini nggak gampang, guys. Jadi kita cukup cubit-cubit si beras ketannya ini supaya dia bisa ngembang. Kalau misalkan kita tekan-tekan si beras ketannya ini, nanti pada saat penjemuran itu jadinya nggak kering maksimal, guys. Bagian atas sudah kering tapi di bawahnya masih basah dan itu akan bantet hasilnya. Si rengginangnya ini tidak akan mengembang sempurna pada saat penggorengan. Pokoknya kita cetak semuanya sampai beras ketannya ini habis ya, guys. Ini aku percepat aja karena mencetaknya ini terlalu lama, guys. Padahal dalam pengerjaannya tuh aku ngerasa tuh ya cepat, karena kan kalau misalkan kita lama-lama si beras ketannya itu akan dingin dan keras, akhirnya kan tidak bisa dicetak ya, guys ya. Tapi pas di video kan ya tetap aja 10 menit sendiri untuk membuat atau mendeplek-deplekan beras ketan ini menjadi bentuk rengginang kayak gitu. Makanya aku percepat aja supaya videonya nggak terlalu panjang ya robot. Nah kayak gini caranya, guys. Jadi si beras ketannya itu jangan terlalu ditekan, tapi harus dipipih-pipihkan atau dilebarin gitu supaya bisa kering
merata pada saat dijemur ya guys ya. Aku dan ibuku mengerjakan ini sambil ngobrol-ngobrol karena kita sudah lama tidak bertemu ya guys. Kayaknya kalau buat ini sama suami itu udah pasti cocok guys, karena bisa saling ngobrol dan saling sharing sambil membuat rengginang bareng-bareng. Bisa lah. Dan ini dia hasilnya guys. Jadi penataannya itu rapi dan jangan terlalu dempet supaya bisa kering maksimal pada saat dijemur ya guys ya. Dan ini dia supaya panasnya itu maksimal, jadi aku jemur si rengginangnya ini di rooftop. Aslinya guys ini tuh benar-benar panas banget, tapi nggak tahu kenapa di video ini malah segitu aja kelihatannya ya guys panasnya, padahal ini panas banget loh say. Dan ini adalah kondisi rooftop aku yang sudah ada lebih dari 20 tahun ya guys ya. Selama ini masih begitu dan nggak berubah guys, kayaknya perlu renovasi nggak sih? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, see you next video, bye. Jadi guys, ini adalah hasil rengginang yang kemarin aku buat sama ibu aku. Ini tinggal segini. Hasilnya lumayan mengembang ya guys. Jadi hasilnya kayak gini guys. Mari kita coba ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aduh, gak lagi makan. Jadi rengginangnya itu rasanya tuh gurih, ada sedikit terasinya, rasa terasi ya guys. Terus crispy banget, enak. Monyong. Berhasil.